Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mama Kenezi ya. Apa kabar semua ya, sahabat CLB dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu Allah limpahkan kesehatan dan kebahagiaan ya sahabat CLB ya. Kali ini pertemuan kita yang ketiga ya sahabat CLB ya. Saya mau lanjutin cerita yang kemarin ya. Kemarin ceritanya sampai dia sering nganter saya sampai di rumah ya sahabat CLB. Nah, dia ngantar ke rumah, terus berlanjut seperti itu tiap hari. Dia ngantar ke rumah saya, tiap hari jemput, antar jemput. Terus seperti itu dia main sama anak saya tiap malam. Ntar jam 9 atau 9:50 saya usir, saya suruh pulang gitu. Udah malam gak enak sama orang, dia pulang. Besok dia jemput lagi seperti itu terus menerus. Akhirnya setelah pertemuan kita sebulan, dia nembak saya. Nembaknya lumayan unik, beda dengan yang lain nembaknya ya. Kalau orang kan nembaknya ya biasalah seperti yang lain gitu. Kalau dia beda. Waktu itu saya kerja pagi, dia berangkat. Kita lagi menuju ke salah satu tempat yang udah kita booking kemarin. Di sana kita terus langsung dia pas di motor itu kita lagi jalan menuju tempat kerja kita, langsung dia bilang, Bu, kayak mau ngomong gitu. Terus saya bilang, nah apa sih babu-babu, mau ngomong apaan gitu. Dia bilang, Bu, Ibu jangan suka sama saya ya gitu. Nah, biar saya aja yang suka sama Ibu. Langsung saya serentak kaget kan. Lah, pede amat, lu siapa yang suka sama kamu? Pede amat kamu ngomong kayak gitu. Enggak. Makanya saya cuma bilang sama ibu jangan suka sama saya, biar saya aja yang suka sama ibu. Lah emang kenapa? Saya gitu. Enggak, saya mau bilang kayak gitu aja, takutnya nah gimana gitu. Gimana, pede banget kamu, emang siapa yang suka sama kamu? Enggak sih Bu, maaf Bu, nah, saya cuma bilang gitu aja gitu. Nah, saya jelasin, kan saya udah bilang sama kamu, saya itu kagak mau jatuh cinta, saya itu nggak mau pacaran, saya itu nggak mau nikah lagi. Udah cukup sakit saya udah cukup terluka, saya cukup mau nyari duit aja, nggak mau pacaran sama siapapun. Hati saya itu udah saya gemboknya juga udah saya lemparin ke laut, udah nggak bakal bisa kebuka gitu. Langsung dia nyaut, kalau kuncinya saya temuin di laut terus saya buka gemboknya gimana Bu? Ya nggak bakal bisa dah, susah susah nyarinya juga di laut, udah dibuang kejauhan, saya gituin ke dia. Tapi dia tetap bisa lah kata dia gitu ya. Saya bilang enggak bakal bisa gitu. Akhirnya terus ngelanjutin kerja. Udah saya sempat kepikiran juga, ini orang serius apa kagak sih gitu ya. Nggak, takutnya saya juga mau dimain-mainin doang. Terus juga saya enggak dia juga masih kemudaan. Saya sempat nanya umurnya, katanya lahirnya tahun 83, sedangkan saya tahun 75. Saya juga mikir juga, ini mah anak kecil lagi mau main-main sama saya, lagi mau nyari ya beda lah gitu. Saya nggak mau lah, saya meyakini hati saya seperti itu. Sambil kepikiran tuh, gara-gara dia ngomong kayak gitu saya kepikiran bilang. Tapi saya terus meyakinkan di hati saya bahwa saya kagak boleh jatuh cinta, bahwa saya nggak boleh pacaran. Saya udah cukup sakit udah gitu. Terus kita jalan, kita kerja seperti biasa, cuma ada perubahan. Biasanya kita istirahat di pinggir jalan sama dia. Akhirnya setiap ajan diajak ke masjid, dia sholat di depan, saya di belakang, tempat ibu-ibu, tempat wanita. Terus saya nengok-nengok, ngapain sih ini orang lama banget sholatnya. Ternyata dia zikir dulu, dia bawa Al-Quran yang kecil tuh, yang kantong, dia ngaji dulu. Setelah itu ya udah, saya gelisah, saya keluar, saya mau nyari makan ke depan gitu. Udah dia makan di situ. Dia memang nggak pernah makan di warung atau di Padang atau dimanapun. Dia selalu tiap hari itu bawa nasi bungkus dari rumah pakai tas minyak, sama air aqua, dua air botol gitu lah, bawa 2 botol plastik selalu tiap hari kayak gitu. Saya mikir, nurut amat nih orang sama orang tua ya, sampai makan aja. Anak muda gaji kita kan lumayan gede, kan bisa beli makanan yang hangat yang enak gitu, tapi dia selalu bawa dari rumah, sama air minum 2 botol selalu bawa. Dia makan di situ. Saya, orang nurut banget ya gitu, soleh banget ya gitu. Udah gitu sholatnya on time, udah gitu baca Qurannya rajin gitu. Nah, kepikiran hati saya tuh bercamuk gitu ya, orang baik dah bener kayaknya gitu. Terus buku-bukunya juga, tasnya itu kadang kan saya mau ngambil brosur, di tas tuh isinya ya buku-buku pengajian. Tuh kelebihan dia ya, buku-buku pengajian. Terus pokoknya nggak ada yang aneh-aneh gitu ya.
Udah seperti itu terus kita berjalan tiap hari sholat. Alhamdulillah saya diajak dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, sampai puluhan masjid kita laluin bersama-sama. Yang lain mah ya ada yang sholat tapi terlambat, ada yang sholat ya semau maunya. Oh dia benar-benar begitu aja, dia bilang bu udah selesain dulu, terlanjut lagi kan bisa gitu. Akhirnya saya lama-lama tadinya sebel sama dia sholat tepat waktu, akhirnya lama-lama saya jadi terbiasa kalau udah ajan itu ya sholat ikut dia, terus zikir bentar, baca Quran saya ngeliatin. Kalau dibaca Quran paling saya ngeliat brosur gitu, atau lihat-lihat konsumen siapa aja, ada berapa hari ini gitu, seperti itu. Terus akhirnya ya udah kita jalan lagi, terus dia terus ngebuktiin sama saya. Waktu itu kita di perjalanan panas banget di semua perumahan yang lagi baru gusuran gitu ya, ada tukang es tebu. Dia bilang ke saya, bu kita beli es tebu yuk gitu. Saya bilang saya nggak suka es tebu. Emang kenapa? Es tebu kan enak bu, segar lagi panas-panas begini. Saya emang nggak pernah suka, emang nggak pernah minum juga seumur-umur es tebu. Kalau tebu di pohon saya sering, tapi kalau es tebu saya nggak suka, nggak enak pasti gitu. Emang saya nggak suka. Nah tadi cobain dulu bu, nggak mau nggak mau. Nah, kamu aja beli sendiri buat kamu gitu. Saya nggak, entar saya nyari es yang lain gitu. Ternyata dia balik tuh, saya nungguin di motor duduk gitu pinggir jalan. Dia beli 2, saya dikasih, ini bu cobain aja dulu. Saya bilang enggak, saya nggak mau, saya tetap kekeh nggak mau. Akhirnya dia bilang cobain aja, kalau nggak enak ya dibuang, udah silakan bu. Ya udah saya kagak enak menghargai, nggak enak juga lah berantem berdebat omong gitu. Akhirnya saya cobain tuh es tebu, baru itu seumur hidup saya ngerasain es tebu beli-beli sama dia. Saya sedot, ternyata enak, seger. Cuman saya mau bilang seger enak kan, saya udah bilang nggak enak, jadinya ya udah saya diam aja. Ditanya lah sama dia, gimana bu rasanya es tebunya, enak nggak gitu. Kalau nggak enak buang aja bu. Saya bilang lah lumayan ya, ternyata es tebu enak juga. Nah kata dia, makanya kata dia jangan sembarangan menyamakan, atau jangan menilai orang itu dari luarnya. Ibu bilang nggak enak, kan ibu belum pernah nyobain, ibu belum pernah mencoba itu es rasanya seperti apa. Kenapa ibu udah ambil kesimpulan itu nggak enak gitu. Nggak seperti itu bu gitu. Makanya apa itu harus dicoba dulu, jangan pernah ibu mencas duluan bahwa itu nggak enak. Nggak boleh kayak gitu, coba lu enak kan, seger kan. Saya bilang iya juga sih, tapi maksudnya apa nih dalam hati saya jawab gitu, maksudnya apa nih kok nyamain es tebu gitu dengan apa gitu. Akhirnya udah saya jalan, saya belaga nggak paham aja. Saya tahu sebenarnya arah obrolan dia kemana, tapi saya cuekin. Nah terus dia meyakinkan saya jalan lagi dengan makanan. Besoknya dia berbagi makanan, saya mau beli makan keluar nggak dikasih sama dia. Kata dia saya bawa banyak nih dari rumah, makan aja. Akhirnya saya makan, dikasih sama dia makanannya, minuman juga dikasih sama dia. Alhamdulillah saya nggak beli lagi, dapat dari dia tuh tiap hari sejak sebulan itu saya dapat terus tiap hari, dia bawa banyak punya. Akhirnya saya makan sama dia, dapat gratisan lah tiap hari dari dia minum dari dia. Lama-lama tuh saya malah jadi kepikiran gitu, kepikiran sama dia, bener apa enggak ya dia suka sama saya gitu ya, serius apa enggak ya dia suka sama saya gitu. Terus tapi ya gimana ya, tapi saya enggak saya nepis, saya tepis, enggak boleh, saya nggak boleh suka, saya nggak boleh jatuh cinta, saya nggak mau dibuat permainan lagi. Saya udah cukup lah gitu, udah cukup sakit, emang mau sakit lagi gitu, udah enggak. Akhirnya saya enggak suka lagi. Terus tiap hari besok kita kerja lagi, dia ngeyakinin lagi dengan makanan, dengan perilaku, dengan tutur kata yang sopan, bahasanya itu yang sangat sopan, lemah lembut, terus penurut. Dia lembut. Kita jalan di tempat jalan yang rusak, misalnya ada polisi tidur ya, gejelakan, kaget dong otomatis. Dia di situ aja selalu nyebut Allahu Akbar gitu. Kalau anak muda kan ya biasa aja lah, orang kaget mah. Untuk kalau dia selalu Allahu Akbar, astagfirullahaladzim gitu. Saya kok anak muda ya lumayan ya gitu, sholatnya rajin, bahasanya juga ya cakep lah gitu. Alhamdulillah barakallah, Masya Allah, semoga terus istiqomah seperti itu ya. Sang cinta luar biasa saya terus seperti itu istiqomah sampai tua, mudah-mudahan terus. Terus ya udah jalan seperti itu juga. Kalau kaget misalnya konsumen gagal, bahkan kadang ditelepon ternyata ibu ini membatalkan gitu, nggak jadi beli dah sama kita, nggak jadi mesen ya. Konsumen ditelepon kan, terus dia
beda dengan yang lain. Kalau yang lain kan kurang asem tuh, atau aduh nggak jadi nih, orang marah-marah lah pasti, nggak jadi lagi tuh, batal lagi, gagal. Nah kalau dia beda, dia selalu bilang innalillahi, alhamdulillah pun innalillahi, innalillahi. Saya gini, kok siapa yang meninggal ya gitu, awalnya saya nggak ngerti, kok innalillahi, siapa itu nih, saudaranya kali meninggal, dia kaget. Oh, tapi akhirnya dia terusin, ya nggak masalah bu, berarti itu belum rezeki saya gitu. Udah telepon, berarti udah gagal. Setelah selesai telepon, saya tanya siapa yang meninggal gitu ke dia, dia langsung tawa, bukan nggak ada yang meninggal. Terus kenapa tadi kamu innalillahi? Nah itu ibu yang di sana konsumen kita, dia membatalkan kan, kalau nggak jadi, kalau musibah kan innalillahi. Oh begitu ya, saya pikir ada yang meninggal gitu, dia tawa. Saya mah ya udah, masa bodo amat gitu ya. Pokoknya ya kata-katanya itu udah lumayan membuat hati saya jadi mikir-mikir lagi nih sama orang, nih orang soleh beneran apa enggak sih gitu, ini beneran serius apa enggak sih sama saya gitu. Dia udah nembak sementara kan, pasti saya mikir ibunya pasti nggak setuju, takutnya gitu. Keluarga saya juga pasti nggak setuju sama anak muda, anak baru gede, takutnya kan saya dibuat permainan juga gitu. Tapi dia terus terus nggak putus asa, dia terus deketin anak-anak saya, main sama adik saya, nggak ke saya gitu. Terus caranya itu loh yang membuat saya juga mikirin, dia nggak kayak anak-anak muda misalnya ngajak kemana, bukan kayak gitu. Terus saya dideketin anak saya, pulang kerja dia main sama anak saya, sama adik saya. Terus dia tunjukin sikap-sikap baiknya, dia nurut, disuruh sono oke, kita dagang berdua, jalan sama temen satu tim rame-rame, temen yang lain kalau kita pergi sini agak lambat, dia cepet. Terus dia makan juga nurut sama orang tuh. Saya mikir, orang nurut banget ya gitu, bagaimana dengan istri, sama orang tua aja dia nurut. Nah, mulai itu saya pertimbangkan dikit-dikit hati saya, tapi tetap ada perlawanan, nggak boleh gitu, saya nggak boleh suka sama dia karena terlalu jauh, umurnya terpaut. Ini juga pasti dia juga lagi main-main sama saya, lagi mau ngerjain saya aja, atau lagi menguji saya gitu aja. Akhirnya udah lagi antara yakin dan enggak gitu. Tapi saya kayaknya mikir-mikir terus, kalau di rumah nih emang bener orang suka sama saya ya. Kalau tidur udah mulai kebayang-bayang semenjak dia ngomong bahwa saya jangan gitu cinta sama dia, dia gitu. Sebenarnya itu saya terus kepikiran, orang beneran atau enggak sih suka sama saya. Udah gitu nurut banget apaan aja gitu. Terus juga banyak yang saya pertimbangkan, kesolehannya, taatannya sama Allah, istiqomahnya itu, katanya jaga jarak sama saya. Dia tetap menjaga jarak, walaupun dia suka sama saya, ya tetap duduk, tetap sopan, tetap ditaruhin ransel di belakang, tetap seperti itu. Terus jalan ngobrol juga sopan, nggak pernah ngajak yang macam-macam. Namanya janda kan biasanya dianggap sama orang gampangan, bisa diajak jalan kemana-mana, enggak. Dia berjalan aja kayak anak kecil aja gitu, kayak cintanya ABG yang nggak main gitu-gitu kan, cinta orang kayak orang, terus orang polos gitu lah, cintanya orang polos. Ya udah, nggak ada kata-kata gimana gitu, pokoknya ya biasa aja gitu kayaknya. Saya pikir juga nggak serius, karena kan datar gitu, cuma meyakinkannya dengan perbuatan aja gitu. Perbuatan dia lembut sama saya, kata-katanya, terus maunya seperti itu gitu. Terus akhirnya saya juga diajak ke rumah ibunya, dikenalin, tapi nggak bilang ya saya kenalin ke ibu, nggak gitu, cuma bilang saya mau pulang dulu sebentar ya. Kamu ikut aja nggak apa-apa gitu, bawa aja ituannya, alat-alatnya, semua tas semua. Saya ke rumah ibunya, datang situ, dikenalin sama keluarganya, dikenalin ya ini temen, ini teman satu kerjaan. Nah keluarganya alhamdulillah merespon, keluarganya baik-baik, bapaknya baik, ibunya baik, kakaknya juga sama saya pada baik. Oh ini ya, ya bahkan bapaknya manggil saya saat itu Humairo, Humairo baru datang, Humairo gitu ya. Udah alhamdulillah keluarganya, oh keluarganya orang baik, semuanya orang baik. Tapi saya pikirin setelah ketemu keluarganya, wah sangat tidak mungkin gitu saya jatuh cinta sama dia, dan nggak boleh saya jatuh cinta sama dia, kasihan gitu. Dari situ ternyata ibunya cerita dia anak bontot, kakaknya 4, masih ada 2 yang belum nikah gitu kan. Nggak mungkin saya langkahin. Terus saya juga udah, akhirnya saya tepis, dah enggak, saya nggak mau jatuh cinta sama dia, saya nggak mau suka sama dia. Lagian juga dia mau main-main gitu kan, takutnya juga buat permainan, enggak deh.
Akhirnya pas ketemu ibu, ketemu keluarganya, saya malah nggak mau lagi. Udah cukup lah, cukup, saya menutup hati saya, cukup gitu. Akhirnya ya terus berlanjut seperti itu, dia meyakinkan saya seperti itu. Dan ntar kita sambung lagi di pertemuan keempat ya sahabat CLB. Hari ini saya udahin dulu biar nggak terlalu panjang, besok saya lanjutin. Bantu like, komen, dan subscribe-nya ya sahabat CLB ya, biar saya semangat ya bikin konten berceritanya tentang luar biasa. Nanti saya terusin baru gimana dia ngajak nikah, gimana keluarga saya nggak setuju, keluarganya juga nggak setuju gitu ya. Nanti saya ceritain setelah ibunya tahu, pengen tahu dia suka sama saya, ternyata keluarganya nggak nerima. Begitu juga keluarga saya sama-sama nggak nerima. Nanti awalnya menurutnya juga diterima saya. Saya juga sama, saya pikir saya nggak bakal jatuh cinta sama dia, tapi dengan caranya yang lembut itu akhirnya saya suka, dan keluarganya yang malah nggak suka ya. Udah, jangan lupa bantu subscribe, like, komen. Sampai jumpa besok lagi sahabat CLB ya. Semoga sahabat CLB dimanapun berada selalu Allah berikan kesehatan ya. Udah dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.